7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Hai generasi yang haus literasi. Video intro yang kalian lihat barusan itu cuma cuplikan tentang seberapa misteriusnya Pulau Gruinard. Pulau ini adalah sebuah pulau kecil di Skotlandia yang dapat julukan Pulau Kematian. Karena pulau ini nggak bisa dihuni sama makhluk hidup. Yang sampai saat ini pun banyak orang dan turis-turis masih skeptis buat ngunjungin pulau ini. Karena masih pada was-was tentang pulau ini. Apakah benar-benar udah aman atau belum? Karena di pulau inilah yang pada tahun 1942 sampai 1943, yaitu yang zamannya Perang Dunia II, pulau ini dijadiin tempat percobaan senjata biologis dari pemerintah Inggris yang rencananya bakal digunain buat ngelawan Jerman kalau Inggris terdesak saat itu. Apalagi waktu itu pemerintah Inggris dapat kabar kalau Jerman juga katanya lagi ngedevelop juga senjata biologis. Dan sejak saat itulah pulau ini muncul asal-muasal misteri yang sampai saat ini masih bikin takut warga sekitar juga. Karena sampai sekarang itu pulau masih kosong ya. I've come a long way to visit that island lying out there in its lonely sea loch. Hereabouts they call it the Island of Death, the Mystery Island. Nah, yang jadi masalah dan ngebuat ini semua jadi misteri, itu karena warga lokal sekitar di sana pun, walaupun mereka tahu pemerintah pakai pulau itu buat uji coba senjata biologis, para warga lokal ini nggak tahu kejadian apa aja yang terjadi di pulau itu. Mereka cuma bisa ngedengar ledakan-ledakan, terus ngelihat asap yang muncul dari pulau itu, suara-suara jeritan domba sama sapi yang dijadiin korban uji coba di sana, ya cuma sebatas itu aja. Do you think it was poison gas they were using? Well, I think it was all kinds of poison gas. I think you're holding out to me a bit, you know. I've heard it said that some people did see these animals falling dead when this cloud hit them. Buat konteks, warga-warga yang ada di sana tuh kebanyakan tinggal sebagai peternak sama petani ya. Dan karena memang di daerah pinggiran Skotlandia itu terkenal sama Highlands-nya, yang emang cocok banget buat beternak. Karena di daerah-daerah Highlands, termasuk Pulau Gruinard ini, semuanya berumput hijau. Sapi-sapi sama domba-domba itu tinggal makan di mana aja ya, bisa ngerumput di situ seenaknya. Semuanya udah all you can eat. Cuma karena beberapa warga lokal itu nggak dapat informasi yang benar-benar ofisial dari pemerintah saat itu, ya masih kucing-kucingan lah ya pemerintahannya mereka sistemnya. Jadi beberapa warga lokal yang nggak tahu ini masih aja ngebiarinin beberapa ternak mereka untuk cari makan di Pulau Gruinard ini. Yang dari sini mulai banyak deh kejadiannya. Hewan-hewan ternak mereka nggak ada yang balik, dan para peternak ini yang udah menganggap kalau hewan-hewannya ya udah pada meninggal di sana. Mereka yang resah pun udah berusaha cari informasi ke pemerintah setempat. Tapi ketika mereka tanya, statement yang dikasih sama pemerintah lokal pun juga nggak jelas. Jadi warga cuma bisa berspekulasi aja saat itu. Akhirnya pemerintah kasih warning sign di depan akses pulau itu yang ngasih tahu supaya warga dan hewan-hewan ternak nggak boleh masuk ke sana. Tapi ya cuma sebatas itu aja. Bahkan sampai saat ini pun, Pulau Gruinard ini tetap kosong kelihatannya dan memang tetap tidak berpenghuni sampai sekarang. Jadi kenapa sampai bisa sebegitunya? Apa yang sebenarnya dikerjain di balik Pulau Gruinard ini yang ada di Skotlandia? Jadi tolong tonton videonya sampai habis ya, supaya poin-poin yang gue sampein ini bisa tersampaikan dengan jelas. Karena di sini gue bakal bahas lengkap mulai dari alasan kenapa Pulau Gruinard ini dipilih jadi tempat percobaan pemerintah buat develop senjata bioweapon, terus akibatnya juga ke warga sekitar juga apa, dan pertanyaan terbesarnya, apakah pulau ini bisa didatengin sama para turis? Atau bahkan kita-kita yang tertarik buat explore Pulau Gruinard ini. Let's take a closer look. Pulau Gruinard.
pulau yang jadi pilihan utama pemerintah Inggris buat develop senjata biologis yang sangat-sangat berbahaya yang tingkat kematiannya saat itu 100%. Pulau ini sengaja dipilih karena lokasinya yang isolated dan aksesnya yang cukup sulit dijangkau. Karena untuk ke pulau ini, aksesnya harus pakai kapal laut. Sekeliling dari pulau ini juga banyak bebatuan yang tempat landingnya itu cuma bisanya beberapa spot aja jadinya. Dan spot-spot ini biasanya juga udah dalam penjagaan prajurit pemerintah yang saat itu menempati pulau ini buat penelitian. Apalagi pulau ini juga menjadi pusat penelitiannya di tahun 1942 sampai 1943, di mana pada saat itu masih situasinya Perang Dunia II. Jadi campur tangan pemerintah kepada warganya itu masih ketat. Yang ngebuat posisi pulau ini jadi ideal buat tempat rahasia pemerintah Inggris buat ngetes bioweapon mereka. Warga-warga sekitar yang tinggal di dekat Pulau Grunard ini pada nggak ada yang tahu ya tentang keadaan pulau itu. Pada saat itu, Pulau Grunard ini cuma dipakai buat jadi tempat makan rumput dari peternak-peternak lokal yang tinggal di sana. Jadi kunjungan mereka itu biasanya terjadwal dan bisa diantisipasi sama pemerintah. Tapi mereka jadi ngerasa curiga dan aneh ketika mereka tahu kalau pasukan pemerintah itu mulai ngejaga akses-akses yang menuju pulau itu. Apalagi ada kejadian di mana tiba-tiba satu warga lokal itu nemu mayat seekor domba di pesisir tempat tinggal mereka di mainland yang keseret sama arus laut yang arahnya tuh datangnya dari Pulau Grunard. Serem nggak tuh? Bayangin kalau tiba-tiba pagi-pagi mau siap-siap ngecek ternak, yang ada malah nemu bangkai hewan yang nggak jelas matinya kenapa. Kejadian ini sempat dilaporin ke pemerintah setempat, tapi pemerintah Inggris saat itu nutupin informasinya dengan bilang kalau itu mayat mah cuma hewan yang dibuang sama kapal laut Yunani yang waktu itu lewat aja di sekitaran Pulau Grunard. On the mainland, in the 6 months after the experiments, between 30 and 50 sheep, 7 cows, 2 horses and 3 cats died. Government officials promptly paid compensation to crofters and persuaded them that the anthrax infection had come ashore when a carcass was dumped from a passing Greek ship. By the end of the war, Grunard had been poisoned, burned, and abandoned. Padahal yang sebenarnya terjadi, itu dampak dari hasil uji coba senjatanya pemerintah Inggris pada waktu itu. Dan hal ini terus berlanjut. Bahkan kejadiannya itu bukan datang dari Pulau Grunard aja. Tapi entah kenapa, di daerah mainland pun, banyak hewan-hewan ternak yang di pulaunya tuh pada meninggal-meninggal semua tanpa sebab. But you'd lose sheep normally here and there always, would you? Oh, yes, but I lose more in this particular place. Well, we came to the conclusion that it was something from the island that did away with all the stock that was killed along here, that died. There were sheep and cattle and horses. Ada sapi, domba-domba, bahkan sampai anjing juga tiba-tiba mendadak tewas aja di area-area pemukiman sekitar Pulau Grunard, kayak Leyde, dan pemukiman-pemukiman lain dekat Selat Grunard. Nah, dari sini tuh cerita-cerita misterius mulai beredar dari para warga lokal. Kenapa nih bisa jadi kejadian kayak begini terus-terusan? Kan aneh ya, hewan-hewan pada meninggal mendadak semua. Soalnya informasi yang para warga lokal tahu saat itu, cuma akses ke Pulau Grunard ini ditutup buat pemerintah dan dipasang suatu pesan, suatu palang, kalau warga lokal tuh nggak boleh lagi bawa hewan ternak buat ngerumput di sana. Semua warga lokal pun juga bahkan nggak boleh nginjekin kaki di sana juga. Ini yang ngebuat para warga lokal di sana tuh makin penasaran. Sebenarnya pemerintah Inggris tuh ngapain sih di sana? Apalagi kalau komunitas kecil, pasti cerita atau gosip-gosip begini nyebarnya cepet banget ya. Karena komunitasnya kan kenal satu sama lain. Ngumpul-ngumpul di pub aja bisa langsung pada cerita tuh semua. Sayangnya mereka cuma bisa berspekulasi, jadi ini sebatas rumor aja. Sampai akhirnya di tahun 1962, seorang reporter dari BBC yang bernama Five Robertson itu akhirnya melakukan investigasi ke Pulau Grunard. Di sini dia nanya-nanya tuh ke warga lokal, apa sih yang terjadi di pulau itu dan informasinya tuh apa yang bisa mereka kasih tentang pulau itu. Sampai sejauh mana mereka tahu tentang pulau itu. Karena sampai di tahun 1962 pun, pulaunya masih tetap kosong. Penanda palangnya juga tetap masih dipasang. Yang ngasih tahu kalau warga lokal tetap nggak boleh nginjekin kaki ke sana walaupun perang dunianya udah selesai dan proyeknya udah ditutup. As months turned to years and years to decades, the deadly spores remained.
The contamination has continued very heavy over all these years. We might have to wait as long as 100 years for it to get clear. Yang pasti, cuma ada pemberitahuan kalau di sana tuh pemerintah Inggris lagi ngadain eksperimen pengembangan senjata biologis yang ngebuat udara, tanah, pohon, dan batu-batu di sana tuh jadi terkontaminasi dan harus dikarantina sampai waktu yang ya tidak jelas. Jadi warga-warga lokal ini adalah saksi yang paling dekat yang ngalamin kejadian-kejadian misterius di pulau ini, yang beberapa dari mereka akhirnya ngomongin keresahan mereka dan keanehan apa yang terjadi di sana. Dari semua interview ini, akhirnya ini ditayangin dan disebarin buat umum, supaya informasi itu bisa terbuka juga buat publik ya. Tapi sayangnya pemerintah pun masih belum ngelakuin aksi apa-apa tentang Pulau Grunard ini. Semuanya bisnis as usual aja. Sampai pada akhirnya di tahun 1981, muncul sebuah grup aktivis ekosistem yang bernama Dark Harvest Commando, itu ke Pulau Grunard secara diam-diam ya. Di sana mereka mengambil tanah yang ada di Pulau Grunard itu, yang saat itu tuh sebenarnya udah jadi rahasia umum kalau tanah di Pulau Grunard itu udah terkontaminasi sama zat berbahaya dan dikumpulin dalam suatu ember. Yang akhirnya ember ini dikirim ke kantor penelitian biologis Porton Down yang letaknya ada di Salisbury. Porton Down ini dikenal sebagai laboratorium rahasianya dari government Inggris pada saat itu. Dan di situ, grup aktivis ini ninggalin satu ember tanah yang udah terkontaminasi sama zat berbahaya itu di depan lokasinya laboratorium Porton Down ini, bersama sebuah surat yang ngasih tahu kalau ini adalah kiriman yang pertama. Dan kemana lagi kalau tanah itu harus dikirim, kalau bukan ke tempat yang pertama kali ngebuat ini semua. Ya akhirnya para ilmuwan itu di sana tahu ya kalau tanah itu tuh berasal dari Pulau Grunard. Yang pada saat itu terjadi uji coba oleh pemerintah Inggris untuk menguji bioweapon dari zat yang kandungannya adalah antraks. Dari sini government akhirnya merespon, dan baru deh akhirnya di tahun 1986, government itu ngebersihin semua kontaminasi yang ada di Pulau Grunard itu dengan cara nyampurin 280 ton formalin yang dicampur sama air laut, dan itu semua disemprot ke semua pelosok Pulau Grunard ini. Sampai akhirnya operasi pembersihan ini tuh selesai di tahun 1987, dan setelah selesai pemerintah ngetes taruh satu seekor domba buat ngerumput di Pulau Grunard dan diobservasi dalam waktu 3 tahun. Setelah dombanya nggak kenapa-napa, baru akhirnya Pulau Grunard ini dinyatakan bebas dari kontaminasi antraks, dan palang pesannya itu yang ngelarang orang buat masuk ke pulau itu tuh akhirnya dicabut. Pemerintah akhirnya ngejual balik pulau ini seharga 500 pound sterling, tapi dengan catatan, pulau ini dijualnya cuma bisa ke tangan pemilik awal yang ngejual pulau ini. And of course the public's interested in the whole thing. Newly cleaned up, secret wartime anthrax-contaminated island is the sort of thing that attracts people's attention. And it was being sold for only £500. Slight catch there. It was being sold for £500 back to the original owners because the government correctly was honouring the original contract from the 1940s, which specified that once the island was safe again, the folks who'd sold it to the government, or those people's descendants, they'd have the option of buying it back. Karena ternyata pemerintah pun awal-awal izin juga ke pemilik awal ini di harga 500 pound buat pakai pulau pribadinya ini untuk kegiatan-kegiatan eksperimen rahasia pemerintah. Yang katanya kalau semuanya udah beres tuh bakal bisa dibalikin lagi dengan harga yang sama, tapi cuma ke pemilik aslinya. Jadi kalau pemilik aslinya ini mau beli lagi di harga 500 pound itu bisa. Kalau penelitiannya udah selesai. Ya gokil sih sebenarnya ya. Kalau bukan karena grup aktivis Dark Harvest Commando ini yang sampai ngancem lewat satu ember tanah yang isinya antraks itu gue rasa pemerintahnya juga bakal diam-diam aja sih. Dan Pulau Grunard ini bakal tetap jadi misteri sampai sekarang. Ya akhirnya pulau ini dibeli lagi sama pemilik aslinya ya. Dan sekarang udah pindah lagi ke tangan pemilik awal. Lucunya, waktu berita ngasih tahu kalau Pulau Grunard ini dijual seharga 500 pound, itu langsung banyak loh tawaran orang-orang dari luar yang mau beli pulau ini juga. Mereka malah ngelihat ini jadi kesempatan ya malah. Padahal pemerintah jualnya cuma bisa ke pemilik asli. Tapi banyak yang nggak tahu dan mereka masih aja kirim email ke pemerintah kalau mereka tuh pengen beli pulau itu. Walaupun sebenarnya itu pulau tuh udah kejual di tangan pemilik aslinya. Gile banget. Tapi kalau pertanyaannya nih, kalian ditawarin sebuah pulau yang harganya 500 pound doang. Yang kalau kursnya sekarang tuh harganya 10 juta rupiah aja. Kalian bakal beli nggak? Emang murah banget sih jatuhnya itu. Bahaya nggak bahayanya ya urusan belakangan. Yang penting punya pulau pribadi.
Ya tapi pada akhirnya pemerintah yang ngelihat masalah pulau ini selesai, akhirnya mereka merilis semua footage dan alasan eksperimen di Pulau Grunard itu. Di tahun 1997, semua informasinya dibuka ke publik dalam bentuk video juga. Yang ternyata, semua teori konspirasi yang berasal dari gosip-gosip warga sekitar, kalau pulau ini berbahaya dan udaranya juga mematikan, itu benar semua. Pemerintah mengakui kalau di Pulau Grunard inilah mereka ngelakuin eksperimen tentang seberapa mematikannya zat antraks. The sheep are being put into exposure crates. The crate is necessary to hold the animal in the right place on the layout and to ensure that it faces the clouds. The ambition was to develop a frightening new weapon, an anthrax bomb. Nah tujuannya tuh apa? Jadi di tahun 1942, konteksnya itu lagi Perang Dunia Kedua ya. Saat itu Inggris lagi kewalahan menghadapi pasukan Jerman, dan waktu itu ada desas-desusnya juga kalau Jermannya Pak Kumis ini lagi ngembangin senjata biologis buat perang ini. Jadinya Inggris juga harus cari cara buat meredam ancaman ini, dengan cara ngembangin juga senjata biologis buatan mereka sendiri, yang adalah zat antraks ini. Jadi zat antraks ini asalnya dari sebuah bakteri yang namanya Bacillus anthracis, yang hidupnya itu bisa bertahan lama banget di dalam tanah. Biasanya antraks ini tuh menularnya ke hewan ya, kayak sapi atau domba. Tapi ternyata manusia pun juga bisa kena, lewat makan daging yang diolah dari sapi yang udah kena antraks ini, atau dari sumber air yang udah terkontaminasi antraks ini. Atau bisa juga kena langsung lewat kulit. Bahkan kehirup juga lewat udara, itu juga bisa. Dan kalau udah kena antraks ini, ya pada saat itu tingkat kematiannya 100% ya. Alias udah pasti tewas. Dan ini semua, zat berbahaya ini, rencananya bakal jadi senjata kiriman yang dijatuhin dari pesawat ke peternakan-peternakan yang ada di Jerman. Lewat sebuah misi yang namanya Operation Vegetarian. Yang dilakukan adalah menjatuhkan kue yang udah disuntikin sama zat antraks ini ke peternakan-peternakan di Jerman. Dengan harapan kalau udah dimakan sama sapi-sapi dan domba-domba di Jerman, itu bakal ngacauin food supply-nya mereka dan semua prajurit dan bahkan warga sipil juga, itu bakal tewas semua ketika mereka terkontaminasi sama antraks ini. The bomb is fired and the wind carries the cloud towards the line of animals and impingers. A great bang, a draft of highly potent spores moving down on the wind and causing infection and death wherever it goes. Bahkan kalau kue ini dipegang sama manusia ya, kalau benar-benar langsung kena kulit, itu bakalan langsung kena antraks juga ya guys. Jadi kalau sampai ketularan, dan kalau sampai sekali kena, itu tingkat penularannya bakal tinggi banget dan korban jiwanya juga pasti bakal banyak banget. Dan mungkin kota Jerman yang sekarang kita masih bisa visit, itu nggak ada lagi. Karena semuanya masih tertular sama antraks. Soalnya antraks itu kalau kena kulit atau sampai nular ke manusia, antraks ini nyerangnya ke organ vital di dalam tubuh. Apalagi yang perlu diingat, bakteri antraks ini kalau udah nyentuh tanah di Jerman, itu bakterinya bakal tinggal di situ sampai bertahun-tahun. Itu sebabnya tadi gue bilang sebelumnya, kalau Jerman itu kalau kena antraks, mungkin udah nggak bisa dihuni Jerman ya. Kalau operasi vegetarian ini benar-benar dijalanin tapi ya. Untungnya operasi ini nggak dijalanin, karena perang dunianya udah selesai duluan, dan Jerman akhirnya nyerah. Sekarang akhirnya Pulau Grunard ini udah bukan pemilik pemerintah lagi ya, tapi udah balik ke pemilik asalnya, jadi ini pulau udah jadi milik orang pribadi. Itu sebabnya juga ini pulau nggak bisa dikunjungin sama turis, walaupun udah nggak terkontaminasi lagi. Cuma tetap aja ya, kalau ini jadi pulau pribadi, yang jadi pertanyaan, kenapa pemiliknya nggak ngebuat sebuah kabin atau tempat tinggal atau spot-spot tertentu lah buat staycation family bareng gitu di pulau pribadinya sendiri. Ngapain kayak ngadain acara barbecue bareng sama warga lokal atau sama keluarga gitu misalnya. Soalnya ini malah jadi mengundang rasa penasaran orang-orang luar juga buat yang masih pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Pulau Grunard itu. Apa di pulau itu masih belum bisa ada terbentuk kehidupan maksudnya. Kecurigaan ini tuh sampai mengundang seorang YouTuber yang namanya Daratah. Dia tuh sampai nyolong-nyolong akses buat ke pulau itu. Walaupun dia udah ketemu secara nggak sengaja sama pemilik aslinya, dan udah diusir juga sama pemilik aslinya, dia tetap ngunjungin pulau itu. Gak lama setelah itu, di tahun 2022, setelah dia ngunjungin, malah ada kabar dong kalau pulau ini sempat terjadi kebakaran.
yang ngebuat warga sekitar tuh sama internet jadi spekulasi lagi. Ini kenapa deh pas setelah tahu pulaunya itu dikunjungin orang, langsung terjadi kebakaran? Apa ada hal lain yang masih disembunyiin sama pemilik aslinya? Yang ngebuat YouTuber ini makin penasaran dan dia jadinya datang lagi tuh buat ngambil sampel tanah yang ada di Pulau Grunard itu, supaya diteliti di laboratorium dekat tempat dia. Yang hasil akhirnya, dari 10 sampel tanah yang dia ambil, semuanya udah bersih sih dari kontaminasi zat antraks ini. Jadi sebenarnya udah clear ya, kalau di pulau ini tuh udah bersih dari zat-zat berbahaya. Cuma pertanyaannya sebelum gue akhirin misteri Pulau Grunard ini, kalau dapat izin buat ngunjungin pulau ini, buat nginjekin kaki kalian di Pulau Grunard, dan buat menghirup udara di sana dalam-dalam, kalian berani nggak? Atau masih ada hawa rasa takut dan anxiety yang bakal menghantui kalian kalau misalnya kalian mengunjungi pulau ini? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Gue pengen tahu sih apa jawaban kalian. Kalau gue pribadi sih nampaknya skip ya. Mending gue lihat dari jauh aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Be critical and stay critical.